Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chelsea Natasha dari jurusan Accounting Angkatan 2025. NIM aku adalah 101 604 251 0031. Di sini saya akan menjelaskan tentang FIFO perpetual, FIFO average, lalu penyusutan dengan tiga metode. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan dulu tentang PSAK pertama terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu PSAK pertama. Jadi, PSAK pertama ini tuh itu untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan umum agar laporan keuangan itu dapat dibandingkan baik antar periode maupun antar entitas. Standar ini tuh menjelaskan struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan, serta prinsip penyajian yang wajar. Nah, tujuan dari PSAK pertama ini tuh apa sih? Nah, tujuan yang pertama yaitu sebagai perbandingan, yaitu membandingkan atau memastikan laporan keuangan itu mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan perusahaan atau dengan perusahaan lain. Lalu yang kedua, itu sebagai informasi yang berguna. Jadi PSAK pertama ini tuh memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan seperti investasi, kredit, dan lain sebagainya oleh berbagai pengguna seperti investor, kreditur, dan lain-lain juga. Nah, yang ketiga, tujuan dari PSHK pertama ini yaitu sebagai komponen laporan keuangan. Jadi dia itu menentukan komponen lengkap laporan keuangan seperti posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, yang keempat itu adalah struktur isi minimum. Jadi, PSAK pertama ini tuh juga mengatur minimum terkait format, judul, dan pos-pos yang harus disajikan. Lalu yang terakhir yaitu transparansi dan akurasi. Jadi, PSAK pertama itu menjamin transparansi dan juga pemahaman yang akurat eh, tentang kondisi keuangan entitas. Jadi, tujuannya itu agar menjamin transparansi dan pemahaman. Oke. Nah, sebelum itu saya juga akan menjelaskan tentang prinsip penting dalam PSAK pertama. Jadi, prinsip dari PSAK pertama itu yang pertama itu adalah laporan keuangan itu harus menyajikan secara jujur dengan kondisi keuangan entitas. Jadi, tidak boleh apa ya dibohongi atau kayak ya, seperti itulah. Lalu yang kedua itu klasifikasi. Jadi dia memisahkan secara jelas antara aset atau liabilitas lancar atau tidak lancar, serta jumlah yang diharapkan atau dipenuhi setelah 12 bulan. Nah, yang ketiga itu tuh adalah komparatif. Jadi dia itu menyajikan data komparatif dengan periode sebelumnya untuk perbandingan. Nah, yang terakhir itu adalah pengungkapan. Catatan catatan atas laporan keuangan yang memberikan detail kebijakan, akuntansi, dan informasi penjelasan lainnya. Lalu, ruang lingkup dari PSAK pertama ini tuh, jadi PSAK pertama itu mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, agar konsisten, transparan, dan juga dapat diperbandingkan berlaku untuk semua entitas. Selain entitas eh, bank syari, entitas syariah dan entitas jadi pengecualian untuk entitas syariah dan juga entitas laporan keuangan interim. Seperti itu. Nah, setelah ruang lingkup, saya juga akan menjelaskan komponen dari PSAK pertama ini. Nah,
Isi dari komponen yang pertama itu eh, laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi laporan laporan posisi keuangan atau neraca itu tuh menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal-tanggal tertentu. Lalu yang kedua itu ada laporan laba rugi komprehensif. Jadi dia itu menampilkan pendapatan, beban, laba atau rugi, dan penghasilan komprehensif lain selama periode tertentu juga. Nah, yang ketiga itu tuh ada laporan perubahan ekuitas. Jadi dia menunjukkan perubahan ekuitas selama periode tertentu juga. Nah, yang keempat itu laporan arus kas. Dia itu menyajikan arus kas masuk dan juga keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu yang kelima itu tuh adalah catatan atas laporan keuangan atau CHLK, yaitu berisi ringkasan kebijakan, akuntansi penting, dan juga penjelasan lain yang lebih relevan. Nah, ini laporan keuangan yang pertama yaitu laporan keuangan aset. Jadi, urutan penyajian aset menurut PSAK pertama itu tuh eh, PSAK pertama itu memberikan pedoman yang fleksibel dalam penyajian aset dengan fokus pada relevansi informasi. Nah, prioritas likuiditas umumnya itu tuh yang pertama itu ada aset lancar seperti kas, piutang, dan juga persediaan. Lalu yang kedua yaitu aset tidak lancar seperti aset tetap, aset tak berwujud, investasi jangka panjang. Nah, fleksibilitas urutan jika lebih relevan, urutan aset itu tidak lancar, kemudian aset lancar. Juga diperbolehkan jika memberikan informasi yang lebih relevan dan juga handal. Oke. Nah, ini salah satu contoh, saya memberikan contoh dari laporan keuangan dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur. Jadi di sini kan tadi membahas bahwa biasanya itu urutannya itu aset tidak lancar, kemudian aset lancar. Juga diperbolehkan jika memberikan informasi yang lebih eh, relevan dan handal. Tapi di sini urutannya itu lebih ke aset lancar terlebih dahulu, baru ke aset tidak lancar. Nah, setelah itu di sini kan juga ditulis bahwa aset lancar itu seperti kas, piutang, di sini kas, piutang, dan juga aset-aset yang eh, eh, bukan aset ya, aset di sini aset tidak lancar. Maksudnya di sini itu aset yang apa ya, ya seperti itu, seperti aset eh, eh, aset keuangan dan lain sebagainya. Jadi ini tuh aset lancar. Nah, kalau aset tidak lancar, ini tuh seperti piutang jangka panjang, lalu uang muka investasi, pajak dibayar di muka, aset pajak tangguhan, investasi, lalu aset tetap, aset tak berwujud, aset keuangan lainnya, dan aset tidak lancar lainnya. Seperti itu. Ini contoh dari, aku mengambil contoh dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Oke, next. Nah, klasifikasi aset lancar PSAK yang pertama di paragraf 66. Yang pertama itu kas dan setara kas. Ini di sini ada ya. Bentar. Eh, kok ada? Bentar, bentar. Nah, di sini ada kas dan juga setara kas. Jadi kas dan setara kas ini tuh apa sih? Kas setara kas itu uang tunai dan investasi yang sangat liquid. Lalu ada aset keuangan, yaitu ada piutang usaha, piutang lain, dan juga investasi jangka pendek. Lalu ada persediaan, barang dagangan, terus eh, atau bahan baku. Lalu ada aset non keuangan seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Oke, ini ya di sini.
Oh, sebentar. Ya, oke. Tadi aku, eh, ya, oke. Tadi aku udah jelasin yang ini. Sekarang aku sudah jelasin yang ini. Oke, next. Nah, berdasarkan PSAK dan praktek akuntansi, aset tidak lancar itu meliputi aset tetap, tanah, bangunan, mesin peralatan, aset tak berwujud, aset pajak tanggungan, investasi jangka panjang, properti investasi, dan aset biologis untuk sektor tertentu, lalu aset keuangan jangka panjang. Oke. Nah, setelah itu kita ke laporan keuangan liabilitas. Jadi, eh, penjelasan liabilitas menurut PSAK pertama yaitu kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa di masa lalu atau masa lampau. Jadi, penyelesaiannya ini diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Oke, jadi urutan penyajian laporan posisi keuangan liabilitas. eh yang pertama itu liabilitas jangka pendek ya, liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha. Jadi utang usaha itu adalah kewajiban kepada pemasok barang atau jasa. Lalu ada utang gaji atau upah, jadi gaji karyawan yang belum dibayar. Lalu yang ketiga itu ada utang pajak, jadi pajak yang terutang gitu. Lalu yang keempat itu ada pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah kita sudah eh, pembayaran, kita sudah dibayar istilahnya, tapi kita belum melakukan jasanya gitu. Kita belum, jadi kita masih berhutang gitu kan. Lalu yang kelima itu bagian lancar utang jangka panjang. Jadi bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Nah, ini contoh dari liabilitas jangka pendek ini. Ini juga sama, aku ambil dari PT Asrindo Nusantara Infrastruktur. Ini ada liabilitas jangka pendek, terus liabilitas jangka panjang. Oke, ini ada piutang usaha, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, ini kepotong ya. Pinjaman jangka panjang, liabilitas jangka panjang, liabilitas sewa. Nah, ini ada liabilitas ini jangka pendek ya. Lalu ini ada jangka panjang seperti pinjaman jangka panjang, lalu eh liabilitas jangka panjang, liabilitas sewa seperti terus ada reklamasi lingkungan dan lain sebagainya juga. Nah, liabilitas jangka panjang seperti yang tadi aku lihatkan juga di sini, itu ada utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang itu seperti pinjaman bank yang jatuh temponya itu lebih dari setahun gitu. Kalau kurang dari setahun itu biasanya sepertinya utang bank jangka pendek. Lalu ada utang obligasi, jadi dia itu kewajiban dari penerbitan. Nah, seperti itu. eh Utang obligasi seperti kewajiban dari penerbitan obligasi. Lalu yang ketiga, itu ada liabilitas imbalan kerja. Jadi kewajiban pensiun atau imbalan pasca kerja gitu. Lalu yang keempat, itu ada provinsi, yaitu kewajiban kontingensi, misalnya garansi. Di sini ada, eh, nah di sini, ini kepotong. Nah, ini ada provinsi biaya restorasi. Oke. Lalu ada laporan keuangan ekuitas. Nah, menurut PSAK, ekuitas itu adalah hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya. Jadi, eh, persamaan dasar accounting itu kan eh, aset sama dengan
liabilitas plus ekuitas. Nah, ini kita balik jadi aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas gitu. Jadi eh, ekuitas itu adalah hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya gitu. Di aset dikurangi liabilitas. Oke, ini adalah peran keuangan ekuitas. Jadi laporan keuangan ekuitas itu komponen pokoknya itu yang pertama ada modal saham. Jadi dia nilai nominal saham yang diterbitkan. Lalu yang kedua itu tambahan modal di setor selisih dari harga penerbitan saham di atas nilai nominalnya. Lalu ketiga ada saldo laba. Jadi dia itu akumulasi laba bersih yang ditahan perusahaan atau tidak dibagikan sebagai dividen. Sebagai dividen. Nah, yang keempat itu adalah penghasilan kompresif lain. Jadi income. eh jadi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi seperti revaluasi aset tetap. Lalu yang kelima itu ada kepemilikan non pengendali. Jika ada bagian pemilik lain dalam ekuitas anak. Oke, lagi-lagi aku mengambil laporan dari BWT Astrini Nusantara Infrastruktur Tbk. Jadi ini laporan ekuitasnya. Di sini ekuitas yang didistribusikan kepada milik entitas induk. Di sini ada modal saham, lalu ada modal, terus habis itu ada saldo laba, ekuitas yang dapat distribusikan dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, lalu urutan penyajian penyajian ekuitas laporan posisi keuangan raca. Jadi ada yang pertama itu modal saham, udah benar ya. Di sini kepotong lagi. Nah, di sini ada modal saham, terus ada tambahan modal di store, di sini ada modal dasar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu modal ya guys ya. Lalu ada kedua itu saldo laba. Di sini saldo laba, defisit, lalu eh, penghasilan kompresif lainnya jika ada ya. Lalu kepemilikan non pengendali atau kepentingan non pengendali di sini. Oke, next. Nah, lalu juga ada prinsip balance. Nah, prinsip balance ini apa sih? Nah, prinsip balance ini seperti yang kita pernah simulasikan di video aku yang pertama dan kedua. Jadi, eh, aset itu kan sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi, itu harus balance. Aset itu kan totalnya, sebentar, kita ke aset dulu. Nah, total aset itu kan segini. Satu, misal kita di tahun ini ya, di tahun 2025. 1,649 sekian. Nah, rumusnya kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi nanti total liabilitas akan ditambah dengan eh, eh, total ekuitas. Seperti itu. Jadi eh, total liabilitas dan ekuitas. Jadi itu supaya dia balance gitu. Nah, jika eh, jika liabilitas dan ekuitas itu tadi itu sudah ditotalkan dan tidak sama dengan jumlah aset, itu berarti ada yang salah di jurnal yang tersebut. Jadi pasti balance dan harus balance gitu. Lalu ada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu merupakan laporan keuangan yang menyajikan kinerja keuangan entitas selama satu periode yang mencerminkan
pendapatan dan beban sehingga menghasilkan laba atau rugi. Nah, ini penjelasan dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi komprehensif lain. Jadi bagian itu berisi pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Jadi pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi. Ini ada surplus valuasi aset tetap, keuntungan, kerugian, aktuaria atas program imbalan pasti, lalu perubahan nilai wajar, instrumen ekuitas yang ditetapkan. Lalu ada pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi, selisih kurs, penjabaran laporan keuangan, luar negeri, lalu keuntungan kerugian instrumen lindungi nilai arus kas. Bagian efektif lindungi nilai investasi, neto, luar negeri. Kayak ini contohnya, di sini ada laba bruto, laba usaha, laba rugi, laba rugi netonya ini. Lalu pos-pos yang tidak akan diklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Jadi ada pengukuran kembali atas atas imbalan pasca kerja, pajak, penghasilan terkait. Oke. Terus ada laporan laba perubahan ekuitas. Nah, jadi yang pertama itu ada saldo awal ekuitas. Jadi ekuitas pada awal periode pelaporan itu termasuk penyesuaian akibat penerapan standar akuntansi atau koreksi kesalahan periode sebelumnya. Lalu yang kedua itu laba rugi periode berjalan. Jadi hasil usaha perusahaan selama periode berjalan yang memengaruhi ekuitas. Lalu yang ketiga itu ada penghasilan komprehensif lainnya. Jadi pos-pos penghasilan atau beban yang tidak diakui dalam laba rugi atau revaluasi keuntungan atau kerugian. Lalu ada total laba rugi komprehensif, jadi penjumlahan laba rugi periode berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya. Lalu ada transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik meliputi setoran modal, pembagian dividen, pembelian kembalian saham, saldo akhir ekuitas, ekuitas pada akhir periode. Pelaporan serta setelah memperhitungkan seluruh perubahan di atas ini. Nah, ini contoh dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Di sini ada eh, laporan perubahan ekuitasnya di sini 1 Januari 2024. Ada em, ini ada modal saham yang ditempatkan dan di story. Lalu ada tambahan modal juga, cadangan modal, selisih nilai transaksi dengan kepentingan, lalu ada saldo laba atau defisit atau uh, retained retained earnings, lalu ada total kepentingan, non pengendali dan ekuitas. Ini saldo 30 Juni, ini saldo 1 Januari 2025. Oke. Ini saldo 1 Januari 2025, ini saldo 30 Juni 2025. Ini saldo 1 Januari 2024, ini saldo 30 Juni 2024. Lalu ada laporan laba perubahan ekuitas. Dan yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas yang berasal dari kegiatan utama penghasil pendapatan entitas. Antara lain, yaitu penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan dan pembayaran kas lain yang berkaitan dengan operasi. Lalu arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas berkaitan dengan eh, perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya meliputi pembelian dan penjualan aset tetap,
pembelian dan penjualan investasi jangka panjang, pembelian dan penerimaan pelunasan pinjaman kepada pihak lain. Lalu yang ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas pendapatan. Jadi arus kas, eh, komposisi modal, dan penerbitan saham, pembayaran dividen, lalu penerimaan dan pelunasan pinjaman atau utang jangka panjang. Oke, jadi aku akan juga jelasin inti dari aktivitas operasional ini. Jadi aktivitas operasional itu adalah aktivitas yang seperti eh, pengeluaran dan penerimaan kas em, selain kegiatan dari investasi dan juga pendanaan. Nah, kalau investasi itu seperti pembelian peralatan dan juga aset tetap seperti itu. Nah, kalau arus kas dari aktivitas pendanaan itu seperti modal dan juga pembayaran dividen. Oke, intinya seperti itu. Nah, ini contoh lagi dari PT, ini kepotong. Oke, nggak apa-apa. Ini dari PT bentar. Dari PT sama seperti tadi, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Jadi ini tuh ada arus kas dari aktivitas operasional. Di sini seperti pembayaran kepada karyawan, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban keuangan, penerimaan kas lainnya. Lalu di arus kas dari investasi itu seperti penerimaan pengembalian uang muka investasi, penerimaan dari pendapatan bunga, penerimaan piutang jangka panjang, lalu pencairan dari teknologi finansial, dan lain sebagainya. Ini panjang banget. Lalu ada em, arus dari aktivitas pendanaan, yang ada penerimaan pinjaman jangka panjang, pembayaran liabilitas sewa, eh, liabilitas jangka panjang lainnya. Ini arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, next. Nah, lalu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama itu informasi umum atau entitas. Jadi dia itu berisikan keterangan dasar mengenai perusahaan antara lain nama dan bentuk badan usaha, kegiatan usaha utama, domisili dan dasar hukum pendirian periode pelaporan. Lalu yang kedua itu ada pernyataan keputusan terhadap PSAK. Jadi dia seperti penegasan bahwa laporan keuangan itu telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK ini. Lalu yang ketiga itu ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Jadi dia menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan seperti dasar pengukuran, metode penyusutan, pengakuan pendapatan, kebijakan penilaian aset dan juga liabilitas, lalu informasi pendukung pos-pos laporan keuangan. Lalu yang keempat itu adalah penjelasan rinci atas masing-masing akun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Lalu yang terakhir itu adalah pengungkapan informasi lain yang relevan. Jadi dia itu meliputi komitmen dan kontingensi risiko keuangan, peristiwa setelah periode pelaporan, dan juga transaksi pihak berelasi, berelasi. Nah, catatan atas laporan keuangan itu sebenarnya panjang banget, tapi ini aku eh, eh, lihatkan di awalannya aja. Di sini ada yang umum sama yang general. Jadi yang umum ini penawaran umum saham, lalu yang general itu adalah untuk publik seperti itu. Itu. 。
Ah, sorry. Jadi maksudnya ini tuh yang umum, yang general gitu. Oke, jadi ini tuh sebenarnya sama saja, cuma ini dalam bentuk bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia. Jadi ini tuh yang umum. Oke, kita lihat tadi penjelasannya yang umum. Jadi dia itu uh, ada nama dan bentuk badan usaha, kegiatan usaha utama, domisili dan dasar hukum pendirian. Lalu ada periode pelaporan juga. Nah, di sini ada Akta Notaris 68 tanggal 20 Desember sekian 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 menyajikan peningkatan modal dasar saham berdasarkan surat bla 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 tanggal 28 Juni 2019 dengan jasa keuangan OJK dan ini lain sebagainya. Oke, dan terima kasih. Oke, setelah saya sudah menjelaskan tentang PSAK pertama, saya akan eh, langsung saja mensimulasikan atau menjelaskan tentang Vivo. Ini saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, ini saya sudah buatkan soal untuk Vivo di sini. Jadi ini sudah ada soal. Sebentar. Sini ada soal. Jadi PT Maju Jaya itu memiliki persediaan barang dagang di bulan Januari 2025 sebagai berikut. Jadi ini ada tanggal 1 Januari, ada transaksi persediaan awal, jumlah per unit, harga per unit, lalu di tanggal 5 Januari pembelian, penjualan, 5 Januari pembelian, tanggal 10 Januari penjualan, tanggal 15 Januari pembelian, dan 20 Januari penjualan. Oke, jadi di sini ada 5 transaksi ya, di tanggal yang berbeda. Oke, jadi ini kita buat Vivo Perpa dulu. Oke, ada tanggal, eh, atau di sini saja ya. Ya, di sini saja. Ini ada Vivo Purple, ada tanggal. Lalu habis itu ada, setelah ada tanggal, ada pembelian di sini, di atas ini berarti. Lalu ada kuantitas, ada harga per unit, lalu jumlah. Lalu pembelian, habis itu penjualan, sama kuantitas, harga per unit, lalu jumlah. Lalu ada persediaan, ada kuantitas, ada harga per unit, ada jumlah. Oke, kita rapiin dulu.
Kita rapikan dulu. Ini supaya kita tidak bingung ya guys. Oke. Nah, di sini di tanggal 1 Januari eh, ada persediaan awal jumlah unitnya itu 100 dengan harga per unit eh, ini kita rupiahkan dulu. Sepertinya bingung kalau kayak gini. Dengan harga 10.000. Oke, ingat kalau pembelian kita harus melihat harga yang ada di soalnya. Tapi kalau nanti kita jual, kita lihat harga dari persediaan. Oke, jadi persediaan awal itu eh, jumlahnya 100, harga per unitnya 10.000. Jadi jumlahnya 100, ini kita. Oke, jadi 100 ini kita rupiahkan dulu ya. Saya nggak bingung. Kita sampai mana ya? Kira-kira aja sampai kita kan nggak banyak kayak segini mungkin ya. Ini juga, oh iya ini juga sih. Namanya jadi banyak banget. Kenapa tadi nggak jadi satu? Oke, format lalu accounting, rupiah. Oke, oke. Jadi caranya itu kita ini untuk jumlahnya berapa? Ini dikali sebentar, kali dengan ini. Oke. Nah, sudah dapat hasilnya yaitu 1 juta. Lalu di sini ada pembelian di tanggal 5 Januari yaitu eh, 200.000 jumlahnya. Dengan harga per unitnya itu 11.000. Oke, pembelian di sini ini 25 berarti. 255. 200 dengan harga per unitnya 11.000. Oke. Nah, dengan cara yang sama ini kita kalikan ini. Ada 2.200.000. Lalu eh, di ketiga ini di tanggal 10 Januari. Itu eh, oh iya, kita harus menulis persediaannya ulang, guys. Ini kita copy aja. Oh, sorry.
Nah, eh, B, B, dengan B. Jadi ini kita tulis ulang lagi persediaannya. Lalu kita karena ini membeli, kita tambahin di sini. Di sini 200. Bentar. Oke. Jadi kita tulis ulang lagi 211.000. Ini berarti eh, ini dikali, sorry, dikali dengan ini. Sarah. Lalu soal ke 10, melakukan transaksi penjualan, yaitu 150 dengan harga 20.000. Ingat kalau penjualan jangan lihat harga yang di soal, tapi kita lihat harga yang ada di persediaan. Jadi dia kan ngejual 150. Nah, kita lihat harga per unit, kita lihat di sini. Ternyata ini 100, ini 100. Oke, berarti kita ambil dulu 100. Kita ambil yang ini, berarti yang, sorry, yang ini itu habis. Yang 100 ini. Lalu kita ambil 50. Dengan harga yang 110.000, yang 50 dengan harga 11.000. Oke, ini dikali ini juga, ini dikali ini. Tada, hasilnya segini. Nah, kita juga harus menghitung sisa persediaan. Karena yang 100 ini udah habis, yang 10.000 ini udah habis, dan 200 kita cuma ambil 50, berarti sisa bersisa 150 dengan harga 11.000. Dikali, oke. Lalu di tanggal 15. Melakukan pembelian yaitu 200 dengan harga 12.000. Oke, sama caranya. Eh, kok tanggal? Tada. Nah, yang ini baru kita ulang lagi. 150. Lalu ini kita juga tambahkan di sini. Nah, lalu yang terakhir di transaksi 20 Januari. Itu melakukan penjualan 250 unit ya. Nah, ini gimana caranya? Berarti 180-nya kita ambil ya. Kurang berapa? Kurang 100. Jadi kan ada 200. Kita ambil 100. 11.000. Gak apa-apa, nanti dihitungin.
Sama seperti ini caranya. Nah, kita juga harus tulis sisa dari persediaannya. Berarti sisa berapa? Sisa 100. Oke, Vivo perpetualnya udah selesai. Sekarang, oh iya, ini. Oke, sekarang kita harus cari laba bruto dari ini. Kita rapiin dulu kali ya. Nah, kita harus tahu, kita total dulu total dari penjualannya. Oke, jadi ini kayak sum, enggak. Lalu ini itu kita kalikan. Jadi yang 1 Januari sama, kok 1 Januari, maaf. Eh 10 sama 20 ya. Itu ada 150, lalu ada 20.000. Nah, caranya ini dikalikan ini. Lalu ini juga sama. Ini dikalikan ini. Lalu kita tambah ya. Dengan ini. Dadah. Benar. Kita rapikan dulu format selnya mana. Ini kita rupiahkan. Nah, total penjualan ini 9.250.000. Yang ini, yang beban pokoknya itu 4.400.000. Jadi untuk laba brutonya itu adalah ini dikurangi ini. Tada, sudah menemukannya. Dan selesai. Sekarang kita ke Vivo Average. Ada tanggal, ada, ntar kita spasi aja. Ada pembelian, ada kuantitas, harga per unit, jumlah, ada penjualan juga. Sama ya guys.
Lalu ada kuantitas, harga per unit, jumlah, kuantitas, harga per unit. Oh iya, sama jumlah. Ini untuk persediaan. Ini dulu, saya nggak bingung. Oke, ini juga perkiraan aja. It's, kok harga per unitnya juga? Eh, terlalu banyak ini kayaknya. Ini feeling aja guys. Counting, oke. Counting, oke. Nah, ini sama kayak tadi, 1 Januari, persediaan awal ya, 100, harga per unitnya 10.000. Sama dengan, sorry. Lalu soal kedua di tanggal 5 Januari. Dia melakukan pembelian 200 dengan harga per unitnya 11.000. Lalu, ini yang membedakan. Jadi, kalau eh, average ini, dia itu, kalau tadi kan dipisah-pisah nih. Nah, kalau ini digabungkan, ini berarti sama dengan, di sini aja ya, supaya nggak bingung ya. Sama dengan ini, sorry guys, ini ditambah dengan ini. Seperti itu. Lalu jumlahnya ini ditambah dengan ini. Lalu untuk yang ini, sorry, jumlah ini kita rata-rata dengan ini. Tada. Jadi harga satuannya cuma 10.667 rupiah. Seperti itu. Sebenarnya mudah kok guys. Kalau kita mudah untuk dipahami gitu. Kalau yang ini dipisah-pisah 100-100, ini kita digabung. Nah, untuk mencari tahu harga per unitnya, kalau digabung itu gimana? Jadi kuantitas dulu dijumlah, lalu jumlah nominalnya juga dijumlah, lalu nominal ini dibagi dengan kuantitas. Lalu hasil per unitnya akan kelihatan. Lalu habis itu di tanggal 15 ya. 16 Januari eh, dia 10 dulu guys ternyata. Dia penjualan 150 jumlahnya. Langsung aja kalau ini 150 dengan harga 10
667. Tada. Lalu 300 ini dikurangi 150. Sisa persediaannya berapa nih? Enter. Dan selesai. Lalu kita ke tanggal 15. Dia pembelian 200 dengan harga 12.000. Jadi di sini ya pembelian 200. Oke. Otomatis persediaannya nambah dong. 150 ditambah 200. 350. Dengan harga kita belum tahu. Ini, ini ditambah dengan ini. Lalu ini, sorry, ini dibagi. Sama kayak tadi ya. Supaya kita tahu harga per unitnya itu berapa. Tara. Lalu tanggal 20. Penjualan 250. Kita lihat 1149. Ini. Nah, cara tahu sisanya itu berapa? Ini dikurangi dengan ini. Sorry, sorry. Lalu ini dikurangi dengan ini. Terus dibagi. Atau bisa saja langsung aja seperti ini. Kayak tadi. Tada! Lalu ini di total. Nah, ini ada yang beda. Oke. Jadi ini laba brutonya. Jadi di sini. Kita dengar dulu. Ini dikurangi dengan ini. Ini laba brutonya. Oke, sekarang kita ke beban ke penyusutan. Jadi di penyusutan ini kita akan memakai 3 metode. Benar. Oke, jadi ini kita akan memakai 3 metode. Jadi ini ada soal sudah manfaatnya 5 tahun, yang disusutkan
itu 10 juta karena ini nol. Karena yang disusutkan itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Lalu umur manfaatnya 4 tahun. Lalu rate-nya 25%. 25% ini dari mana? Dari 100% dibagi dengan umur manfaat. Umur manfaatnya kan 4, jadi 25 tahun. Lalu ada produksi per tahunnya, 10.000 per unit. Lalu nilai bukunya juga 10 juta. 10 juta ya maksudnya. Oke, kita akan mulai. Jadi biaya yang disusutkan pasti 10.000. Oh ya, sebelum eh, nol, tapi. Oh ya, sebelum itu kalian eh, rupiahkan dulu sama seperti video aku yang sebelumnya. Jadi format cell, accounting, simbolnya pilih rupiah, terus kalian oke. Nah, kalian ituin semua ke nilai buku sama ke biaya yang disusutkan. Rate-nya 25%. Nah, kalau garis lurus, ini tuh biaya yang disusutkan yang ini, itu pasti sama semua. Pasti sama semua. Lalu rate-nya juga pasti sama semua. Nah, ini partial year-nya yang beda. Jadi, ini kan April. Dia di tanggal 1. Berarti ikut di Aprilnya. Kalau dia di tanggal 16, 17, 18, dia akan ikut Mei. Ini April sampai Desember. Kita hitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. 9 bulan. Nah, di dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi kita bagi 12. Hasilnya adalah 0,75. Lalu karena yang tahun kedua, tiga, empat itu dari Januari sampai Desember, berarti kita 1 tahun gitu aja. Nah ini lagi, yang kelima ini kan sampai Januari sampai Maret doang. Berarti Januari, Februari, Maret. Berarti 3, sorry, sama dengan 3 dibagi 12. 0,25. Nah, untuk cari tahu beban penyusunannya berapa, jadi dia yang disusutkan dikali dengan rate-nya dikali dengan partial year-nya. Tidak. Lalu angka penyusutannya juga pasti sama, 1875. Eh, kok tak ubah? Oh, di sini ya maksudnya. Ini benar kan? Ulang aja deh. Ini, oke. Nah, nilai bukunya itu gimana? Nilai bukunya itu dari biaya awal. Nilai buku awal ini 10 juta ya. Dan ini sama dengan ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, lalu ini sama dengan karena ini satu, ya udah nggak usah aja. Karena apapun kalau dikali satu kan juga artinya kan tetap salah. Lalu ini dijumlah dengan ini. Sorry guys. Ini, oke. Gitu terus-terus ya. Ini bisa pakai dua cara. Jadi, cara pertama itu sama seperti tadi, nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan. Oke.
nilai buku awal dikurangi akumulasi penyusunan. Seperti tadi. Atau dengan cara kedua, nilai buku yang ini, yang di tahun pertama ini, dikurangi dengan beban penyusutan. Seperti ini. Ini kita memakai cara kedua. Oke. Ini pasti sama ya. Ini juga pasti sama. Nah, ini ditambah. Otomatis ini dikurangi ini. Oke, ini ditambah dengan ini. Dengan menyusul. Lalu sama dengan ini dikurangi dengan ini. Nah, lalu yang ini 10 juta dikali dengan ini dikali parsialnya 625. Lalu sama dengan dan ini dikurangi dengan di sini. Tada. Nilai residunya adalah 0. Jadi gampang banget kan, mudah untuk dipahami. Oke, sekarang kita akan ke metode kedua, yaitu em, yaitu metode. Oh my God, tadi nggak kelihatan muka aku ya. I'm so sorry guys. Bentar aku atur dulu. Nah, oke. Kamu nggak kelihatan mukanya ya? Oke, sekarang kita eh, pakai metode yang kedua, yaitu ada metode unit aktivitas. Jadi kita tulis dulu aktivitasnya di tahun pertama. Ini 10.000, 10 juta, sorry. Karena ini nggak tahu kenapa, ini 10 juta semua. Jadi ya udahlah kita pakai cara mendahului aja. Nah, rate-nya juga pasti sama, 25%. 100% dibagi dengan umur manfaatnya, yaitu 425. Nah, partial year-nya sama seperti tadi, sama dengan 9 dibagi 12. Lalu yang ini 1, 1, 1. Lalu yang ini adalah sama dengan 3 dibagi 12. Oke. Nah, beban penyusutannya ini sama seperti tadi, berarti unit aktivitasnya dikali dengan rate-nya dikali dengan partial year-nya. Oke. Lalu, angka penyusutannya sama 1875. Nah, seperti ini. Nilai bukunya yang awal ini dikurangi dengan angka penyusutan. Oke. Lalu yang ini dikali dengan ini. Nah, karena ini nominalnya sama,
Dan ini sama-sama parsialnya satu, jadi pasti hasilnya sama kan? Jadi kita giniin aja. Oke, jadi ini sama dengan ini ditambah ini. Enter. Lalu sama dengan ini ditambah dengan ini. Ini juga sama dengan yang di atas ini ditambah dengan sini. Enter. Oke. Nah, tadi kan ini kita rata-rata eh, kita cuma pakai cara pertama aja itu di bagian yang pertama. Seterusnya kita pakai cara kedua dengan dikurangi beban penyusutan. Nilai buku yang di sini dikurangi beban penyusutan. Sekarang kita pakai cara pertama supaya kalian bisa paham dua-duanya. Ini nilai buku awal dikurangi dengan angka penyusutan. Lalu ini nilai buku awal dikurangi angka penyusutan. Lalu ini juga sama, nilai buku dikurangi dengan eh, angka penyusutan. Sorry guys, dikurangi. Tada. Nah, untuk yang ini caranya sama, ini dikalikan ini dikalikan ini, enter. Sama dengan ini ditambah ini, enter. Jadi otomatis 10 juta dikurangi dengan 10 juta sama dengan 0 nilai residunya. Nah, sekarang ini kita ke saldo penurunan berganda. Jadi nilai buku awal, rate-nya, parsial, year-nya, beban penyusutan, akap penyusutan, nilai buku. Ini sedikit berbeda. Jadi di sini kita pakai nilai buku awal. Awalnya 10 juta. Rate-nya di saldo penurunan berganda itu kita kalikan 2. Jadi di rate unit aktivitas sama garis lurus itu kan sama 25%. Tapi kalau di sini kita kalikan 2. 50%. Berarti 100% dibagi dengan 4 lalu dikalikan 2. Partial year-nya tentu saja sama seperti sebelum-sebelumnya 9 dibagi dengan 12. Entar. Lalu ini satu semua. Lalu yang ini adalah sama dengan 3 dibagi 12. Enter. Oke. Nah, ini yang berbeda. Kalau biasanya nilai buku awal itu kita langsung seret gitu aja ya. Karena pasti sama kan. Nilai buku awal itu kan 10 juta. Berarti semuanya 10 juta. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi saya akan tunjukkan caranya. Ini dikalikan ini. Lalu dikali dengan partial year-nya. Lalu enter. Jadi angka penyusutannya adalah 3750. Oke. Nah, nilai bukunya berarti 10 juta dikurangi dengan ini. 6.250. Nah, ini yang di sini, nilai buku yang di sini kita taruh di sini. Sama dengan ini kita kalikan ini. Karena ini satu ya udahlah nggak usah. Sama seperti tadi, ini ditambah doang.
Nah, terus nilai bukunya ini gimana? Apakah nilai buku ini dikurangi beban? Itu tidak bisa. Mendingan kita pakai, sebenarnya bisa aja. Cuma nanti kayak lebih bingung gitu kan. Jadi kita bisa pakai nilai buku dikurangi beban ini. Cuma kita pakai yang cara eh, pertama aja supaya nggak bingung. Ini pasti kita turunkan di sini 3125. Oke, sama dengan ini kita kalikan dengan ini. Bentar. Kita tambah, enter. Nah, yang ini juga sama caranya. Nilai buku dikurangi dengan apa? Berapa? 1.562.500. Kita taruh di sini. 1.562.500. Sama dengan ini dikalikan ini. Kalau partial minus 1 ya udah nggak usah. Tada. Ini ditambah dengan ini. Enter. Sama dengan, nah ini kalau di parsial berganda, ini kita hapus, jadi menyesuaikan 50% juga sama menyesuaikan. Seperti itu. Jadi caranya ini, ini kan harus nol ya, harus nol. Jadi pasti di sini beban penyusutannya adalah 781.250. Nah, di sini juga 781.250. Berarti sama dengan ini ditambah dengan ini. Kita enter 10 juta. Ini dikurangi dengan ini. Dan hasilnya adalah nol. Oke. Jadi kalau di saldo minimum ganda, untuk rate yang terakhir itu menyesuaikan dan partial year-nya juga menyesuaikan. Oke. Lalu kita akan kotak-kotakan dulu. Kita rapikan. Oke, jadi ini udah selesai garis lurus, unit aktivitas, saldo menurun ganda juga. Dan sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nah, untuk kalian yang nggak paham atau apa, kalian bisa langsung komen aja. Nanti aku bakal jawab. Eh, Kalian boleh tanya-tanya. Dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.